Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah yang maha memberikan rezeki terutama batiniah, yang daripada zahir dan batin. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Yang di pagi hari ini antumah duduk di majelis yang dikatakan menggugurkan kewajiban sebagai muslim, sebagai muslimah untuk thalabul ilmin di majlis Asy-Syifa ini. Mudah-mudahan Allah limpah curahkan keberkahan. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ki Abdul Rahim, mudah-mudahan Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustazah tadi yang mimpin zikir, Masya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, Allah setafiahkan badan. Dan kepada antumah semua, mudah-mudahan dijadikan Allah Subhanahu wa taala mar'atun salihah, perempuan yang salihah, min sa'adatil mar'i, daripada perempuan yang di depan, yang suatu saat nanti bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Futuhal Arifin, atau yang disebut pembuka daripada kebaikan. Melihat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berkumpul dalam segala kebaikan, terutama majlis ilmu wa zikir atau majlis zikir. Dikatakan al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi di dalam kitab Adhkar Nawawi, wa'lam anna afdhalul awrad qiraatul Quran, dikatakan dari tempat-tempat yang perkumpulan yang baik, dari tempat-tempat perkumpulan majlis zikir, di sana akan bisa kita memahami Al-Quran. Kenapa dikatakan Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu an bahwasanya sebaik-baik wirid ini Al-Quran. Di sana bisa terus menggali daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan itu futuhal arifin, terbukanya hati, terbukanya pandangan, terbukanya telinga, pendengaran untuk sesuatu yang baik-baik. Seorang yang saleh, mar'atun salihah, perempuan yang salihah, bahkan suatu saat nanti di akhirat Allah bukakan semua pintu surga itu tujuh-tujuhnya. Perempuan salehah. Wa na'udzubillah ya. Ada yang memang enggak salehah.
Apa tanda-tandanya? Dia nggak ada futuhal arifin. Dia nggak mempunyai kemauan, dia nggak bisa masuk ke dalam hatinya kebaikan. Nah, karena apa itu, Bib? Karena kurang berzikir. Fas'alu ahlu zikir in kuntum la ta'lamun. Allah katakan, disuruh kita menanyakan kepada orang yang ngerti, orang berilmu, alim, ataukah itu ahli Quran. Kenapa dikatakan ahlu zikir ini ahli Al-Quran? Orang yang benar-benar ngerti juga apa itu Al-Quran, tafsirnya, asbabun nuzul, ilmu tentang Al-Quran itu. Sebaliknya apa? Orang yang nggak ngerti, atau disebut para alimul ulama itu ulama ulama yang buruk. Melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk bagaimana kita mendapatkan itu futuhal arifin. Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsi Al-Ghazab, sahib Maulid Simtudurar, pengarang Maulid Simtudurar, mengatakan apa? Tanamkan di hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk pembuka hidayah Allah. Itu termasuk cahaya penerang pandangan mata kita, sehingga mata itu memandang dengan cara yang baik. Dengan apa? Dengan adanya futuhal arifin. Terbukanya hati itu untuk perkara-perkara yang baik, sehingga terus dia ngerti sesuatu, dia faham tentang ilmu, sehingga terus Allah berikan pemahaman yang dikatakan man yuridahi bihi khairan yufaqihu fid din. Tanda orang itu mendapatkan kebaikan dari Allah, dia ngerti agama. Apa yang Habib katakan tadi, mar'atun salihah, perempuan yang salihah itu antuma dikatakan bisa memasuki pintu-pintu surga itu fi ayyi abwabuha. Dari mana aja pintu yang dimau. Bayangkan, itu saking rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ini al-arif billah. Orang-orang yang bijaksana. Ada orang alim, bukan sekedar alim, gak sekedar dia berilmu, tapi dia alim, dia amalkan ilmunya. Ada perempuan ini waliyah, ada waliyah. Seperti yang tadi Habib sebutkan, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sahib Maulid Simtudurar itu punya ibu alimah, seorang adai, seorang ulama wanita yang luar biasa, Sayyidah Alwiyah binti Husain Al-Haddi Al-Jufri radhiyallahu anha. Sewaktu dakwah beliau, perempuan ini di satu kampung, di situ ada seorang tua mu'allaf, baru masuk agama Islam. Saking didikan seorang syarifah, sayyidah, alimah, abidah, ta'iah, Alwiyah binti Husain Al-Haddi ini, itu perempuan mu'allaf yang sudah sepuh itu, sampai apa meninggal dalam keadaan sholat. Nah, itu dikatakan apa? Jadi Allah berikan sesuatu di hati seorang itu sehingga ia terbuka hatinya kepada kebaikan dari apa yang didengar telinga, yang dilihat mata. Dan itu asar yang ditinggalkan sependahulu orang-orang dahulu untuk kita melihat apa itu khairiyah, kebaikan. Malam itu tanda gelap. Ya, kalau malam pasti gelap hitam. Tengah-tengah malam tambah pekat. Kalau siang awal keluar matahari, sekarang jam segini terang. Tambah nanti jam 12 itu terik matahari pas di atas kepala, itu tambah panas. Nah, itulah hidup di dunia ini. Seorang yang ia mempunyai futuhal arifin, terbuka selalu hatinya kepada kebaikan, ia terus akan mendekatkan diri kepada Allah, akan muraqabah, akan mendekatkan diri kepada kebaikan. Dia akan menjadi yang dikatakan minal muqarrabin, orang yang selalu apa? Tidak jauh dari tempat sujud. Wudu nggak lepas wudu. Senin Kamis nggak ditinggal-tinggal. Ada sebagian mereka itu somdahar, setiap hari puasa. Ada yang puasa Daud sehari puasa, besok enggak, besok puasa, besok enggak. Nah,
Itu karena apa? Karena mereka mempunyai futuhal arifin. Mereka takut andai kata melihat perkara-perkara yang haram. Mereka takut andai kata mendengar apa sesuatu yang haram, atau itu hibah, atau sesuatu yang bid'ah, atau sesuatu fitnah segala macam. Dia sudah kunci mati pandangan matanya, pendengaran telinganya. Kenapa? Karena ia seorang yang bijaksana, orang yang ihsan hatinya, orang yang melihat dengan pandangan yang sudah ada di hati futuhal arifin. Sudah terbuka, Allah berikan futuh di hati perempuan itu, apa yang baik-baik yang dilihat matanya, apa yang baik-baik yang didengar telinganya. Wajar Allah bukakan itu 7 pintu surga. Kuncinya ngerti, kuncinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah miftahul jannah, kunci surga. Ya, tapi dengan apa? Futuh, pembuka itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melihat sirah, jalan yang lurus, yang setiap sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kita meminta kepada Allah untuk Allah berikan petunjuk. Ilalladzi, dikatakan dalam surah di Al-Quran itu, wal asri, Allah bersumpah, innal insana lafi khusrin. Itu perempuan itu mendapatkan kerugian atau lelaki itu mendapatkan kerugian? Illalladzina amanu, Allah katakan, kecuali orang-orang yang rapih, dia punya iman, rapih mengerjakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, rapih dikerjakan semuanya itu. Wajar terus Allah berikan itu futuh di hati perempuan-perempuan itu, memandangnya dengan pandangan yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah memberikan keridhaan. Allah katakan dalam surah Al-Kursi, man yudlahi bihi khairan yufaqihu fid din. Tapi kalau dia melihat sesuatu tapi bukan pandangan yang benar, nah, ingat yang Nabi lihat di suatu saat nanti di yaumul hisab, di neraka itu. Karena apa? Karena itulah keterangan yang Allah berikan, azabun nar, azab neraka. Ku anfusakum ahlikum nara, dikatakan dalam rumah tangga, ya, dalam rumah tangga ini anak dididik seorang ibu dari mulai kecil, tidak lepas dari orang tua perempuan, terus dititah, terus dia berjalan begitu besar, terus dinikahkan. Nah, ini keterangan yang ada di mana tempat, yang ada di mana waktu. Allah yang keluarkan itu matahari, Allah yang akan tutup hari-hari itu, tahun-tahun itu, abad demi abad, sehingga yaumul jum'ah, ketika hari Jumat itu kiamat. Dan itu nanti dikatakan yaumul hisab, ketika semua amal-amal diperhitungkan Allah. Apa perbuatan kita selama di dunia ini ataukah sudah kita hasil, Allah berikan futuhal arifin kepada diri kita, sehingga terus salat itu sudah dikerjakan rapi, iman itu tertata. Kita sudahkah mengikuti tuntunan agama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mengenali betul-betul bagaimana sunnah Nabi, cara Rasulullah minum, cara Rasulullah makan, cara Rasulullah tidur, cara Rasulullah melakukan apa segala sesuatu daripada alimil ulama. Dan terus dikatakan seorang perempuan itu ngerti, dia faham. Kenapa? Karena Allah memberikan pemahaman itu. Berarti Allah bersangka baik kepada perempuan itu tanda perempuan yang mendapatkan futuhal arifin. Dia ini setiap meminta kepada Allah dikabul Allah. Dia ini setiap menghendaki sesuatu, Allah berikan segala sesuatu yang diinginkan. Terutama kita meminta satu, sehat afiahnya badan. Terus begitu umur, meninggal husnul khatimah. Itu sebaik-baik amal. Kenapa? Ingat seperti apa kita di dunia, ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Seburuk apapun kita di dunia ini, ingat rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada murkanya. Apa buktinya? Lihat Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dengan istri Nabi Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dikatakan begitu itu Rasulullah sayang kepada Sayyidah Khadijah. Begitu Sayyidah Khadijah ini meluluhkan hati Nabi, perempuan yang dikatakan sebelum Allah ciptakan Adam dan Hawa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Khadijah sudah Allah nikahkan di surga. Bayangkan itu, segala sesuatu
Allah tentukan di Lauhul Mahfuz. Allah sudah tulis semua amal-amal kita setiap hari. Apa yang kita rasakan dalam hidup, terkadang hidup susah, terkadang hidup ini bahagia. Itu yang dijalani Nabi Muhammad dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Sayyidah Khadijah ini taat kepada Nabi, begitu perhatian kepada Nabi, sehingga tidak ada seperti perhatian Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah selain Sayyidah Khadijah. Itu yang diriwayatkan radhiyallahu anha. Begitu kita melihat, itulah banyak diriwayatkan alim ulama untuk kita melihat akhlak daripada Sayyidah Khadijah sebagai tuntunan mar'ah perempuan-perempuan seluruh alam ini yang melihat putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul Al-Batul. Nah, di sana itu kita melihat hidup, di sana itu kita mendengar kabar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti ketika kita masuk ke dalam kubur ditanya munkar nakir, wahai malaikat, aku mendengar segala sesuatu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat, aku mengikuti apa yang diajarkan guru-guruku alimul ulama untuk mengikutinya Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul Al-Batul. Wahai malaikat, seketika itu malaikat akan memberikan itu jalan kebahagiaan di alam yang dikatakan itu alam ruh barzah. Dikatakan Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi mengatakan kita mati ini berpindah ke alam barzah. Begitu di sana seorang yang ada cahaya ini ngikut ke alam kubur itu. Itu cahaya seorang yang mendapat futuhal arifin. Orang yang bisa ngerti Allah, orang yang ngerti Nabi Muhammad, orang yang tahu iman akan dibawa kemana hidup. Dia tahu aku akan menemui ajal. Itu dia orang yang banyak bersyukur akan kesehatan badannya. Ia banyak bersyukur akan rezeki yang Allah berikan. Bukan ia seorang yang kufur akan nikmat-nikmat Allah. Bukan ia yang jauh dari rahmat Allah. Dia orang yang dekat dengan murka Allah. Bukan. Orang yang mendapatkan kenikmatan. Ya, bi ahsanil jaza, bi husnul khitam. Sebaik-baik dia orang mendapatkan akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Begitu itu disanding malaikat Israel. Orang akan ketemu ajal, orang akan menemui kematian, orang gak selamanya hidup terus. Harus ingat apa yang haram-haram ini untuk dijauhi. Sesuatu yang haram ini itu bisa merusak diri kita, bukan hanya merusak diri, merusak hati. Itu ada hijab nanti. Ada hijab yang gak bisa dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin seorang itu mendapatkan futuhul arifin, mendapatkan bukaan daripada hatinya untuk melihat kebaikan, untuk menentukan ini, bagaimana melangkah dalam hidup, bagaimana khusyuk tumaninah dalam salat, bagaimana melakukan amal-amal saleh yang haram, yang halal, yang makruh, yang mubah, untuk ditinggalkan itu yang haram, untuk ditinggalkan itu yang mubah, untuk ditinggalkan itu yang makruh. Kenapa ditinggalkan makruh? Sebaliknya sunnah. Kalau kita mengerjakan sunnah, kita dicinta Rasulullah, dicinta Allah. Kalau kita mengerjakan yang makruh, kita dibenci Allah, dibenci Nabi. Karena itu sebalik daripada sunnah Nabi itu makruh, minal makruhat. Terus selalu ia pandai bersyukur seorang perempuan itu, karena Allah yang memberikan di hati perempuan itu futuhal arifin. Dia sudah paham, dia sudah ngerti. Dia nggak mau dekat dengan perkara-perkara yang haram. Dia jauh bahkan dari yang mubah-mubah. Apa yang mubah ini, Beb? Yang mubah ini yang boleh-boleh saja. Kalau bahasanya nggak jelas, ya, nggak jelas. Sesuatu yang jelas apa? Pahala sholat, pahala puasa, pahala ngaji, pahala qiraah Al-Quran. Ya, dikatakan Al-Quran ini sebaik-baik wirid. Dalam ratib al-atas, pertama, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu andai kata Quran orang yang memiliki futuhal arifin melihat itu, memahami ayat itu gunung andai diturunkan itu di atas jabal, itu gunung itu akan bergetar niscaya. Itu kekuatan daripada hikmah daripada Al-Quran Al-Karim. Terus segolongan apalagi orang-orang yang jauh daripada seorang yang memiliki futuhal arifin ini? Orang munafik. Ya, orang munafik. Orang munafik ini dia nggak bisa melihat. Orang munafik ini dia nggak bisa mendengar. Kenapa, Bib? Hatinya sudah Allah persiapkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hidupnya sudah Allah tata sebagai penuh dengan kehancuran.
Tapi kalau kita ingat Allah, ingat Rasulullah yang diajarkan alimul ulama untuk kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, yang Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Disuruh kita mengikuti Rasul sebagai tanda kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rasa syukur enggak gampang. Mendapatkan orang itu bahagia enggak gampang, karena dia enggak katakan dari Allah. Dia bukan merasa kebahagiaan dari Rasul, dari dirinya sendiri. Dia kata aku, akhirnya sombong itu keluar. Terus hibah segala macam, ngomongin orang, ngehibah orang, ini dosanya besar. Nanti itu ini orang-orang perempuan solehah pada di surga, ini yang tukang ngehibah orang ini di pinggir neraka itu disuruh makan apa? Bangkai orang paling dia suka. Kalau dia enggak doyan dijejelin sama malaikat. Nauzubillah min zalik. Itu azab akhirah. Apa hisab yang Allah berikan kepada apa munafikun. Apa dia ini munafik, Bib? Munafik ini dia termasuk orang yang suka ghibah. Termasuk orang yang musrif berlebihan. Banyak kalau kita memahami tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, terus kita ngerti, oh ini haram, oh ini halal. Oh ini yang haram, ini yang harus ditinggal. Oh ini yang halal, ini yang apa bisa membuat kita ini sehat. Oh ini yang halal, ini yang bisa memberkahkan. Baca ratib al-atas, baca ratib al-haddad, baca maulid al-habsi, baca maulid ad-diyaulami, baca maulid berjanji, baca maulid saraful annam, baca maulid ahzab, baca qasidah burdah, baca qasidah Muhammadiyah. Banyak itu bacaan aurat, bacaan itu amaliyah salafuna salihin. Sebagai apa? Sebagai itu tanda bahwa seorang itu memiliki sesuatu yang baik dari diri orang ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berikan kecintaan itu karena kita mengikuti Nabi, kita mengikuti ulamanya Nabi Muhammad, kita mengikuti tata cara tuntunan ulama-ulama akhirah, bukan ulama su yang Habib katakan tadi. Wah ini orang nanti kalau ikut ulama su jahil, orang itu bodoh, terus bakhil, orang itu nggak ngerti kebaikan, tertutup, terkunci mati, khatamallahu ala qulubihim, terus Allah kunci mati hatinya, wa sam'ihim, pendengaran telinganya, wa basarihim, itu matanya. Ini orang ini nanti di akhirat itu pertanggungjawaban, lisan orang itu di akhirat itu pertanggungjawaban. Karena apa? Karena yang ditinggalkan amal, afat keburukan, daripada asar yang baik dia gugur dari apa afat yang dia lakukan selama di dunia ini. Yang orang bersyukur orang ini. Orang ini kurang baik hatinya, orang ini banyak hibah orang ini enggak amanah jadi orang, tukang ingkar janji, kalau berbicara dia bohong, itu tanda orang munafik. Apa idza hadatsa kadzab, kalau berbicara dia bohong. Idza tumina khan, dikatakan pengkhianat luar biasa. Apa misal nggak setia kepada suami, ini perempuan yang khianat ya. Suami nggak setia kepada istri, itu lelaki yang khianat. Na'udzubillah min dzalik. Maka di saat Allah memberikan kasih sayang itu kepada perempuan, perhatikan betul-betul. Kenapa? Andai kita perempuan itu mengecewakan Allah, lebih nanti azab Allah, hisab Allah yang Rasul melihat sendiri ketika Rasulullah Isra Mi'raj Rajab. Ketika itu apa itu dia hisab banyak perempuan itu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Angkat tangan setiap ba'da salat. Meminta kepada Allah setiap setelah salat 5 waktu. Disuruh meminta kepada Allah. Perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Yang mana perintah Nabi, perintah Allah semua amrun, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya perintah Allah radhiyallahu an, bahwasanya perintah Allah terbagi menjadi 2, perintah wajib dan perintah sunnah. Yang disebut nawafil. Begitu kita melihat, kita mengangkat tangan kita, Nabi mengangkat tangan meminta kepada Allah. Karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Allah berkata kepada Nabi, ud'uni astajib lakum. Disuruh kita meminta kepada Allah seperti sebelum kita meminta kepada Allah. Alimul ulama meminta kepada Allah. Aulia-aulia Allah meminta kepada Allah. Semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada Allah. Apa buktinya, Bib? Nabi Allah Adam sampai nanti akhir zaman kita kerjakan sholat. Sholat ini meminta.
Di sana orang yang ngerti apa segala kebaikan, berarti orang itu ada futuhal arifin. Dia faham, dia ngerti sesuatu dan dia ngeh. Dia merasakan yang di hatinya kebaikan, yang zahirnya pun kebaikan. Enggak batin, enggak zahir, semua yang dia lihat kebaikan. Begitu di akhirat, akhirnya mendapatkan kesenangan. Hanya dia katakan, katakan bifadlillah, atas pemberian Allah. Katakan wa birahmatihi, dan atas rahmatnya, fabidzalika falafrahu, dan inilah kebahagiaan. Karena itu disuruh kita berbahagia. Allah menyuruh kita untuk kita berbuat baik. Allah enggak menyuruh kita untuk kita berbuat buruk. Allah persiapkan apa segala sesuatu yang baik-baik. Allah enggak persiapkan sesuatu yang buruk. Karena apa? Karena kesalahan diri kita sendiri, sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggak dekat kepada sunnah Rasul yang Allah suruhkan. Katakan, ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kita cinta mengharapkan kasihnya Allah, fattabi'uni, disuruh kita mengikuti Nabi. Ikuti aku, kata Allah kepada Rasul. Wa yaghfir lakum, yuhibbukumullah, Allah akan berikan kecintaan. Allah berikan kasih kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, terus Allah hapuskan itu dosa. Allah ampuni itu dosa. Allah berikan apa kebahagiaan di akhir, mendapatkan surga, al-jannah, surga yang dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir juz akhir, juz amma. Satu alim mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir itu apa? Sebaik kita berharap untuk Allah masukkan surga, mendapatkan kebaikan. Orang dijadikan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai perempuan salehah, lelaki saleh, untuk semua manusia beribadah kepada Allah. Enggak disuruh yang macam-macam. Disuruh kita kenal Nabi Muhammad. Disuruh kita mengenali apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia mendapatkan futuhal arifin. Dia ngerti bagaimana cara berbuat baik, beramal saleh, melakukan amal-amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dia orang ini, kalau orang itu tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh makhluk, karena Allah Khalik. Jadi enggak semua orang ini ngerti Allah menjadikan segala sesuatu diperhitung-hitungkan sama dia. Allah jadikan tanaman, Allah jadikan langit, segala sesuatu ini bukan. Segala yang Allah jadikan makhluk. Dia Allah Khalik yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kita ini salah satu dari ciptaan Allah. Orang yang pandai bersyukur, dia orang yang dilihat Allah. Orang yang kufur nikmah, yang dia enggak ada dalam hidup itu, futuhal arifin. Dia enggak mendapat petunjuk dari Allah, dia enggak mendapatkan panggilan dari Allah untuk dia mendekat kepada Allah, manahlil mukarrabin, untuk menjadi seorang yang ia selalu sedikit-sedikit ngadu kepada Allah. Setiap salat dia tahu salat ini untuk meminta kepada Allah, mengharapkan surganya Allah. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.